Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilah Nafisa Khairun Amala dengan NIM 51300256045. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Regio Fasciae et Coli. Nah, pada materi ini membahas anatomi yakni dari regio wajah dan leher yang mana meliputi otot, fascia pembuluh darah, saraf, serta struktur rongga mulut dan hidung yang memiliki peran klinis yang penting. Nah, di sini terdapat gambar dari vertebra cervicalis. Nah, vertebra cervicalis ini menopang kepala dan melindungi medula spinalis sekaligus memungkinkan gerakan fleksi, ekstensi, dan rotasi pada leher. Nah, di sini terdapat gambar dari bagian-bagian vertebra cervicalis. Nah, selanjutnya di sini ada potongan horizontal. Nah, di sini ada bagian-bagiannya yakni di warna merah ini ada musculus pterygoideus medialis, ada ramus mandibula, kemudian ada musculus masseter, kemudian ada glandula parotidea atau letaknya itu di bawah rahang. Kemudian di sebelah kanan ini ada nervus facialis, ada batangnya juga, nervus facialis atau bagian batangnya. Kemudian ada processus mastoideus. Nah, selanjutnya ini ada gambar ramus temporalis, kemudian ada rami zygomatiki, ada rami buccalis, ada ramus marginalis mandibula, ada ramus coli, ada nervus auricularis, itu bagian telinga, posterior di bagian belakang. Kemudian ada nervus facialis, ada ramus stylohyoideus. Nah, selanjutnya ini merupakan bagian lengkap baik dari samping lateral kepala. Nah, ini ada nama-nama dari muskulusnya. Nah, di sini ada musculus occipitofrontalis. Nah, di bagian belakang karena berada di occipital. Nah, selanjutnya di bagian belakang telinga ada auricularis posterior. Di bagian atasnya ada auricularis superior. Dan di depannya ada musculus auricularis anterior. Begitupun di lainnya ini ada fascia, pari, paritidea, dan masseteria. Nah, selanjutnya ini juga bagian tengahnya. Nah, potongan melintang dari organ kepala. Nah, di bagian luar sendiri ini ada kutis, kemudian ada platisma yang berwarna abu-abu di sini, berarti lapisan setelahnya kutis. Nah, kemudian di dalamnya ini ada seperti bulat. Nah, ini ada sternohyoideus, musculus sternohyoideus. Kemudian di sampingnya ada trakea. Kemudian di dalamnya ini ada musculus, ada glandula tiroidea. Nah, kemudian di tengah-tengah sini ada esophagus dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada gambar muskulus di bagian leher ya. Nah, di bagian tengah sendiri ini ada cartilago tiroidea. Nah, selanjutnya di sampingnya ini ada sternohyoideus, di sampingnya ada omohyoideus, dan di paling lateralnya ada musculus tirohyoideus.
Dan tak lupain yang warna merah ini ada vena jugularis interna. Kemudian yang berwarna biru vena jugularis interna dan yang berwarna merah ini arteri karotis eksterna. Nah, ini selanjutnya terlihat besar sendiri ada musculus sternocleidomastoideus atau SCM biasanya bisa didengar lebih jelasnya. Nah, kemudian di sini ada musculus levator scapula, ada musculus scaleni. Nah, ini ada di posterior, medius, dan anterior. Kemudian ada plexus brachialis. Nah, yang di paling lateral ini ada musculus trapezius. Nah, selanjutnya ini sama seperti gambar di atas. Ini di bagian lehernya. Nah, di sini juga sama. Oh, di sini merupakan gambar dari vena dan nervus ya. Nah, di sini ada vena retromandibularis atau di bagian anterior depan, kemudian di sampingnya ada vena retromandibularis juga. Kemudian ada di yang posterior, kemudian di vena auricularis posterior. Nah, kemudian di bawahnya ada nervus occipitalis minor, kemudian ada nervus auricularis magnus, kemudian ada vena jugularis externa, lalu ada accessori nervi, nervus accessoris. Nah, nervus accessoris ini berarti yang tidak tidak ada di semua orang, hanya di sebagian. Kemudian ada vena facialis, selanjutnya ada vena facialis communis. Nah, selanjutnya ini juga ada gambar dari arteri, nervus, dan musculus. Selanjutnya, nah ini merupakan diseksi anterior kanan. Nah, merupakan bagian-bagian dari depan bagian kanan, bagian dekstra. Selanjutnya di sini ada fossa retromandibularis diseksi lateral kanan. Nah, cekungan retromandibularis diseksi bagian lateral di sebelah dekstra. Nah, selanjutnya ini ada arteri ya, teman-teman. Nah, di sini ada arteri transversa Fajei. Kemudian ada arteri maxillaris, ada auricularis posterior, lalu ada arteri facialis, arteri lingualis, arteri faringea ascendens, arteri tiroidea superior, dan arteri laringea superior. Kemudian ada musculus omohyoideus. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ada arteri temporalis superficialis, ada musculus digastricus, ada arteria occipitalis. Di sini ada arteri karotis interna, arteri karotis eksterna, arteri karotis communis, dan inferior thyroid arteri, dan di bawah sini ada truncus thyrocervicalis. Nah, selanjutnya ini ada bagian-bagian dari wajah ya, teman-teman. Fasciae. Nah, ini di bagian samping ada musculus occipitofrontalis, berarti bagian occipitalis, bagian frontal, bagian depannya. Kemudian ada venter frontalisnya, kemudian ada supraorbitalis. Nah, supraorbitalis seperti di atas bola mata. Nah, ini. Kemudian ada supraoclearis, trochlearis. Nah, di bagian sini. Kemudian ada musculus procerus. Kemudian ada musculus corrugator supercili. Nah, kemudian ada arteri dorsalis nasi, ada nervus infratochlearis, nah, ada nervus angularis, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada fasciae superficial. Ya, ini bagian superficial yang mendekati dengan kulit ya, teman-teman. Superficial itu mendekati dengan kutan di bagian wajah. Nah, selanjutnya, nah ini ada otot-otot dari regio vajei. Nah, di sini ada otot wajah dan otot pengunyah. Otot wajah atau muscle of expression. Nah, di otot wajah ini ada 4 bagian, yakni otot sekitar mulut, otot sekitar mata,
otot sekitar hidung, dan otot bagian dahi. Kemudian di otot pengunyah atau mastication, nah ini ada membuka mulut dan menutup mulut. Nah, di sini juga gambar seperti di atas. Nah, baik, ini saya zoom biar lebih jelas. Nah, di bagian atas mata ini ada orbital part of orbicularis oculi. Nah, kemudian di bagian ini, di bagian temporal ini ada fascia temporal. Kemudian di atas telinga ada auricularis superior bagian atasnya. Kemudian auricularis anterior bagian depannya. Kemudian ada occipital. Nah, bagian occipital, bagian otak. Nah, kemudian ada palpebra part of orbicularis oculi muscle pas di kelopak mata. Kemudian ada procerus muscul, musculus procerus. Nah, ini bagian kerutan ini ya atas hidung ini. Selanjutnya ada levator labii superioris muscul. Nah, kemudian ada levator labii superioris alacuanasi muscul. Nah, selanjutnya ada transverse part of nasalis muscul, ada part of nasalis muscul, kemudian ada depressor septinasi muscul di bagian bawahnya hidung, dan lainnya. Nah, kemudian muscle of mouth, bagian mulut, muskulus bagian mulut. Nah, di sini dapat gambar organ juga nama bagian-bagiannya. Nah, di sini melekat pada bibir atas atau musculus quadratus labii superior. Nah, di sini ada 5 musculus, yakni yang pertama ada musculus levator labii superior, yang kedua ada musculus levator labii superioris alacuanasi, kemudian yang ketiga ada musculus zygomaticus minor, yang keempat ada musculus nasalis pars alaris, yang kelima ada musculus depressor septinasi, dan kemudian otot sekitar mulutnya ada musculus orbicularis oris. Nah, kemudian ini ada juga yang melekat pada sudut mulut. Nah, ini ada 5 muskulus juga. Yang pertama ada muskulus zygomaticus mayor. Yang kedua ada muskulus levator anguli oris. Yang ketiga ada muskulus depressor anguli oris. Yang keempat ada muskulus risorius. Yang kelima ada muskulus buccinator. Nah, buccinator itu bagian pipi atau buke. Nah, di sini ada yang melekat pada bibir bawah. Nah, yang melekat pada bibir bawah ini ada musculus quadratus labii inferior atau musculus depressor labii inferior. Kemudian yang kedua ada musculus mentalis. Nah, mentalis ini yang di dagu ini ya, teman-teman, di bawah mulut. Ini atau musculus levator menti. Nah, kedua musculus ini diinervasi oleh otot wajah, yakni nervus facialis. Nah, kemudian ini ada 4 otot. Yang pertama ada otot sekitar mata, otot sekitar hidung, otot sekitar telinga, dan otot bagian dahi. Di otot sekitar mata ini ada 2 muskulus, yakni yang pertama ada muskulus orbicularis oculi, pars orbitalis et palpebralis. Yang kedua ada muskulus corrugator supercilii. Yang nah kemudian otot yang kedua ini ada otot sekitar hidung. Ini ada 2 muskulus, yakni yang pertama ada muskulus procerus, yang kedua ada musculus nasalis. Nah, yang ketiga yakni otot sekitar telinga. Ini ada 1 musculus, yakni musculus auricularis superior et anterior et posterior. Kemudian yang di otot dahi ini ada 1 musculus, yakni musculus occipitofrontalis atau epicranium pars frontalis et occipitalis. Nah, di sini merupakan bagian-bagian otot yang otot yang bergerak dari ekspresi wajah. Nah, yang pertama ini ada ekspresi wajah dari occipito frontalis. Yang kedua ini ada corrugator supercilii. Yang ketiga ini ekspresi wajah dari procerus plus transverse part of nasalis. Nah, yang selanjutnya ada orbicularis oculi. Kemudian ada levator labii superior alacuanasi plus alar part of nasalis. Nah, selanjutnya di ekspresi ini ada buccinator plus orbicularis oris. Selanjutnya ada zygomaticus mayor plus minor. Kemudian ada risorius. Selanjutnya ada risorius plus depressor labii inferioris. Nah, selanjutnya ada levator labii superior plus depressor labii.
Kemudian ada dilators of mood. Nah, ini serius plus levator lapii superioris plus depressor lapii inferioris. Nah, selanjutnya ada orbicularis oris. Nah, ekspresi selanjutnya ada depressor anguli oris. Selanjutnya ada mentalis dan yang terakhir merupakan ekspresi dari platisma. Nah, di musculus ini ada musculus involved in mastication atau bagian lateral, bagian tampak lateral. Nah, di sini terdapat musculus temporalis ya, teman-teman. Ini di bagian otak yang temporal. Nah, kemudian ada fascia temporal juga. Nah, ini di bagian sininya yang warna merah-merah ini. Nah, kemudian yang lapisannya ini ada superficial layer of temporalis fascia. Kemudian ada deep layer of temporalis fascia. Kemudian ada zygomaticus. Nah, selanjutnya di bagian depannya ini ada levator labii superioris alakuanasi muskul. Di bagian samping hidung ya teman-teman. Selanjutnya ada levator labii superioris muskul. Nah, kemudian ada zygomaticus minor muskul. Selanjutnya ada zygomaticus mayor muskul. Nah, kemudian ada levator anguli oris muskul. Selanjutnya ada orbicularis oris muskul. Nah, selanjutnya ini ada otot pengunyah ya, teman-teman. Otot pengunyah ini ada membuka mulut dan menutup mulut. Di membuka mulut ada tiga. Nah, yang pertama ada musculus pterygoideus lateralis atau protrusi. Kemudian yang kedua ada musculus dasar mulut atau musculus digastricus et mylohyoid et geniohyoid atau depresi. Kemudian yang ketiga ada gaya gravitasi. Nah, untuk otot pengunyah ini ada yang menutup mulut, yakni ada dua. Yang pertama ada musculus temporalis pars inferior atau pars horizontalis, retraksi. Kemudian yang kedua ada musculus masseter et temporalis pars verticalis atau superior et pterygoideus medial sampai elevasi. Nah, kemudian membuka dan menutup mulut ini diinervasi oleh nervus 53 yakni nervus trigeminus. Nah, di sini merupakan gambar dari bagian muskulus juga bagian dari organnya. Nah, ini ada bagian tampak lateral, tampak luarnya. Nah, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada nervus trigeminus atau nervus 5. Nah, ini tuh menginervasi tiga nervus, yakni di bagian wajah depan. Nah, ini ada tiga. Ini yang pertama ada nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan nervus mandibularis. Nah, di nervus ophthalmicus ini ada nervus 51. Kemudian di nervus maxillaris ini ada nervus 53. Dan di nervus mandibularis ini ada nervus 53. Di nervus maxillaris ada 52. Nah, yang bagian belakang yang berwarna ungu, oranye, ini ada dorsalis nervus navicales. Nah, kemudian yang berwarna ungu ini ada nervus vagus atau nervus yang 10. Nah, ini ramus auricularis ke meatus acousticus externa dan sebagian kecil pada permukaan posteromedial auricula. Nah, ini merupakan cabang dari plexus cervical. Nah, kemudian di sini ada yang tadi nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan nervus mandibularis. Nah, di sini nervus ophthalmicus itu diinervasi oleh nervus 51. Nah, ini ada 5 nervus. Nah, yang pertama ini ada nervus supraorbitalis, nervus supratrochlearis, nervus lacrimalis, nervus infratrochlearis, nervus ethmoidalis anterior. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada nervus maxillaris atau 52. Ini nervus infraorbitalis, ramus zygomatico facialis, ramus zygomatico temporalis. Nah, kemudian ada nervus mandibularis atau 53. Di sini ada nervus mentalis, nervus buccalis, dan nervus auriculotemporalis. Nah, kemudian di sini ada ramus auricularis nervi vagi atau yang 10. Nah, ini ada R dorsalis nervus cervical. Nah, ini ada nervus occipitalis mayor. Nah, kemudian ada nervus occipitalis tertius dan R dorsalis nervus cervical.
Nah, kemudian yang bawah ini ada cabang dari plexus cervical. Ada 4 nervus, yakni yang pertama nervus occipitalis minor, yang kedua nervus auricularis magnus, yang ketiga nervus transversus colli, yang keempat nervus supraclavicularis. Nah, di sini merupakan bagian gambar-gambar saraf. Nah, di sini juga ini merupakan potongan. Nah, di sini ada sumber aliran arteri wajah. Nah, yang berwarna hitam itu merupakan dari arteri karotis interna, yakni melalui arteri ophthalmika. Kemudian yang berwarna merah itu dari arteri karotis eksternal. Nah, baik di sini ada nama-nama organ yang bagian lateralnya ini nervus ya. Nah, di sini yang berwarna oranye, oranye. Nah, ini ada glandula parotidea atau air liur ya, teman-teman. Nah, kemudian ada nervus auricularis posterior, kemudian ada nervus facialis atau yang ke-7. Nah, ini keluar dari foramen stylomastoideus. Kemudian ada ramus stylohyoideus, ramus digastricus. Nah, kemudian ini ada rami temporalis, kemudian ada rami zygomatiki, ada ductus parotideus, ada rami buccalis, ramus marginalis mandibula, dan ramus coli. Nah, kemudian di sini ada cavum oris. Nah, cavum oris ini memiliki 5 batas ya. Teman-teman, di sini ada batas anterior, batas lateral, batas inferior, batas superior, dan batas posterior. Di batas anterior ini ada rima oris. Di batas lateral ini ada buka atau pipi. Nah, di batas inferior ada glossus. Batas superiornya ada palatum. Di batas posteriornya ini ada isthmus faucium atau faucet. Nah, ini dibagi menjadi cavum oris, proprium, et vestibulum oris. Nah, di sini ada cavum oris, ini ada vestibulum dan cavum oris proprium. Nah, di sini vestibulum oris itu ada 3 bagian, lateral, medial, dan ventral. Nah, di bagian lateral ini ada buke, di bagian medial ini ada gingival dan dentes, di bagian ventral ini ada labium superior et inferior, dan di bagian dasar dan atap ada mukosa cavum oris. Nah, di cavum oris proprium ini ada bagian ventral. Nah, ini ada labium superior et inferior. Kemudian di bagian dorsal ada isthmus faucium. Di bagian kranial ada palatum. Nah, di bagian kaudal ada dasar mulut yang dibentuk oleh otot-otot dan jaringan lunak. Di bagian lateral ada dentes dan gingiva. Nah, di sini merupakan potongan melintang. Nah, kemudian di sini ada isthmus faucium di bagian lateral. Nah, di bagian lateral ini ada 3, yakni ada arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, dan tonsilla palatina. Tonsilla palatina itu amandel. Nah, kemudian di bagian superior ini ada palatum mole, uvula bagian tengah-tengah ini. Nah, ini bisa dinamakan uvula. Nah, kemudian di bagian inferior ini ada radix lingua atau bisa dikatakan tonsilla lingualis. Nah, di sini ada terdapat gambar langit-langit. Nah, langit-langit di sini ada palatum durum bagian yang keras, kemudian ada palatum mole yang bagian lunak. Nah, selanjutnya, nah membahas tentang palatum ya, palatum. Nah, palatum ini merupakan batas antara kavum oris dan kavum nasi ya, teman-teman. Yang mana terdiri dari 2, palatum durum dan palatum mole. Palatum durum ini palatum yang keras. Nah, dibentuk oleh processus palatinus ossis maxillaris pars horizontalis ossis palatini. Di palatum mole, ini yang bagian lunak, ini ada jaringan muskulofibrous yang dapat digerakkan dan melekat pada tepi dorsal palatinum dorum. Dan kemudian diinervasi oleh nervus palatinus dan nervus nasopalatinus. Kemudian ini ada lidah. Nah, lidah ini melekat pada mandibula, osioid, processus stylohyoid, dan faring. Nah, kemudian otot-ototnya ini ada ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian dibagi menjadi 3, yakni bagian apex, corpus, dan radix. Nah, di sini merupakan gambar dari bagian lidah.
Nah, ini bagian dalam sendiri, ini ada epiglotis menuju ke kerongkongan. Nah, di sini merupakan bagian yang dalamnya ini atau root. Nah, ini bagian body, badannya. Nah, kemudian ada apex, ujung lidahnya. Nah, ini lidah ini ada bagian ekstrinsik dan intrinsik. Di ekstrinsik ini ada musculus genioglossus, kemudian ada musculus hyoglossus, ada musculus styloglossus, musculus palatoglossus. Kemudian di intrinsik ini ada musculus longitudinalis linguae superior, ada musculus transversus linguae, dan ada musculus veritatis linguae. Nah, di sini ada arterialisasinya, ini ada arteri lingualis, yang mana diinervasi oleh GSA dari nervus vena lingualis. Nah, baik, kemudian saya akan melanjutkan ke oris cavity. Nah, oral cavity. Nah, baik, di sini juga menjelaskan tentang mastication. Nah, lateral view-nya. Nah, ini melanjutkan dari yang tadi ya, teman-teman. Nah, di sini ada otot pengunyah. Otot pengunyah ini ada dua, yakni membuka mulut dan menutup mulut. Nah, yang di membuka mulut ini ada tiga, yakni musculus petorrheideus lateralis atau protrusi. Nah, ini pertama yang berkontraksi. Kemudian yang kedua ada musculus dasar mulut atau musculus digastricus et mylohyoid et geniohyoid, yakni depresi. Kemudian yang ketiga ada gaya gravitasi. Nah, kemudian yang menutup mulut nih ada dua muskulus. Yang pertama ada musculus temporalis pars inferior atau pars horizontalis. Ini retraksi. Kemudian yang kedua ada musculus masseter et temporalis pars verticalis atau superior et pterygoideus medial. Nah, ini elevasi. Nah, yang mana ini diinervasi oleh nervus trigeminus, yakni nervus 53. Nah, di sini ada bagian-bagian tampak lateralnya, sama seperti di PPT sebelumnya. Ini juga sama, ada nervus auricularis posterior. Glandula parotidea. Nah, ini bagian air liur. Nah, ini kemudian ada, oh, lebih menjelaskan yang tadi ya teman-teman. Ini ada cavum oris. Nah, cavum oris ini mulut ya teman-teman. Bagian dari mulut. Nah, bagian dari mulut ini memiliki 5 batas. Nah, yang pertama ada batas anterior, yakni rima oris. Nah, yang kedua ada batas lateral, yakni buke atau pipi. Kemudian yang batas yang ketiga ada inferior atau glossus. Kemudian yang keempat ada batas superior atau palatum. Yang kelima ada batas posterior atau isthmus faucium atau faucet. Nah, ini dibagi menjadi cavum oris proprium et vestibulum oris. Nah, di cavum oris ini ada vestibulum oris dan cavum oris proprium. Nah, di sini vestibulum oris itu ada di 4 bagian. Nah, ada di bagian lateral atau buke, bagian medial atau gingival dan dentes, bagian ketiga adalah bium superior et inferior, kemudian ada di dasar dan atap ada mukosa cavum oris. Nah, kemudian di cavum oris proprium ini ada di bagian ventral, yakni labium superior et inferior. Kemudian yang kedua ada bagian dorsal, yakni isthmus faucium. Di bagian kranial ada palatum, kemudian di kaudal ada dasar mulut yang dibentuk oleh otot-otot dan jaringan lunak. Di bagian lateral ada dentes dan gingiva. Nah, di sini ada gambar potongan melintang ya, teman-teman. Baik, di sini saya akan membacakan. Ini ada faring di sini, kemudian ada fascia bucopharyngea, kemudian ada spasium retropharyngea atau fascia alaris. Nah, kemudian ada fascia cervicalis, kemudian ada lamina prevertebralis atau trakea, kemudian ada esophagus. Nah, kemudian ada cutis,
Selanjutnya ada mandibula, lalu ada musculus geniohyoideus, kemudian ada dua ini ada fascia dan musculus geniohyoidei, kemudian ada fascia musculus infrahyoid, kemudian ada fascia cervicalis, lamina pretrachealis, kemudian ada glandula tiroidea, kemudian ada telas subcutanea, ada spasium suprasternal, kemudian ada manubrium sterni, kemudian ada aorta, dan yang terakhir ada perikardium. Nah, di sini ada isthmus faucium. Nah, ini ada di bagian lateral, superior, dan inferior. Nah, di bagian lateral ini ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, dan tonsilla palatina. Nah, di sini ada arcus palatopharyngeus. Nah, bagian sini ya, teman-teman. Kemudian ada arcus palatoglossus, dan yang satunya ya ini tonsilla palatina. Tonsilla palatina ini amandel ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian superior, di bagian atas. Nah, ini ada palatum mole atau uvula. Nah, uvula itu ini, teman-teman. Nah, ini uvula yang gelandungan ini. Nah, kemudian di bagian inferior, ini ada radix lingua atau tonsilla lingualis. Nah, selanjutnya ini di bagian langit-langit mulut, ada palatum durum dan palatum mole. Nah, palatum durum sendiri ini merupakan bagian yang keras ya, teman-teman. Kemudian yang di palatum mole ini bagian yang lunak. Selanjutnya di palatum. Nah, palatum ini merupakan batas antara kafum oris dan kafum nasi, yakni mulut antara mulut dan antara hidung. Nah, ini batasnya. Nah, palatum ini terdiri dari dua, ada palatum durum dan palatum mole. Nah, di palatum durum ini dibentuk oleh processus palatinus ossis maxillaris pars horizontalis ossis palatini. Di palatum mole ini ada jaringan musculofibrous yang dapat digerakkan dan melekat pada tepi dorsal palatinum durum. Nah, kemudian yang diinervasi oleh dua nervus, yakni nervus palatinus dan nervus nasopalatinus. Kemudian di lidah, nah di lidah ini ada melekatnya, ini melekat pada mandibula. Kemudian ada os hyoid, ada proses stilohyoid, kemudian ada faring. Nah, di otot ini ada dua bagian, yakni extrinsic dan intrinsik. Extrinsic ini di glossus dan intrinsik ini ada di lingua. Nah, lidah ini dibagi menjadi tiga, yakni apex, corpus, dan radix. Nah, di sini merupakan gambar dari bagian lidah. Nah, di sini menjelaskan tentang bagian dari ekstrinsik dan intrinsik yang tadi. Di ekstrinsik ini ada musculus genioglossus, musculus hyoglossus, musculus styloglossus, musculus palatoglossus. Nah, di intrinsik ini ada musculus longitudinalis linguae superior, yang kedua ada musculus transversus linguae, dan yang ketiga ada musculus verticalis linguae. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini tuh kedua ini, ekstrinsik dan intrinsik, ini diarterilisasi oleh arteri lingualis. Nah, lah yang mana ini diinervasi oleh GSA dari nervus vena lingualis. Nah, ini merupakan sensorik umum ya, teman-teman. Ini SA 2/3 depan dari nervus 7, 1/3 dorsal nervus 9, yang ini spesial dari GSE dan nervus 12, kecuali musculus palatoglossus, yakni nervus 10. Nah, kemudian ada faring. Nah, ini ada pembagian dari faring, ini ada tiga. Nah, ini ada tiga bagian, yakni yang pertama ada nasofaring, osofaring, dan laryngofaring. Nah, nasofaring sendiri ini ada 5 bagian. Yang pertama ada anterior, posterior, inferior, lateral, dan superior. Di bagian anterior ini ada coane. Di bagian posterior ini ada dinding dorsal faring, yakni C1, 2. Kemudian di inferior ada isthmus pharyngealis. Kemudian di bagian lateral ada ostium tuba, auditiva, torus tubarius, plica salvingofaring. Kemudian di bagian superior ada tonsilla pharyngica. Nah, di otot faring ini ada otot ekstrinsik dan intrinsik dan ekstrinsik. Di bagian otot intrinsik ini ada musculus constrictor atau pharyngeus superior dan medius et inferior.
Di otot ekstrinsik ini ada musculus pharyngeus yang mana dinervasi oleh plexus pharyngeus kecuali sama musculus stylofaring, yakni nervus 9. Nah, di sini merupakan gambar dari bagian faring, ya ini pharyngeal branch of 9. Maaf. Nah, ini. Nah, selanjutnya ada laring. Setelah faring ada laring. Nah, di laring ini ada 5 struktur kartilago. Yang pertama ada kartilago tiroid. Yang kedua ada kartilago krikoid. Yang ketiga ada kartilago arytenoid. Yang keempat ada kartilago epiglotis. Yang kelima ada kartilago corniculatum. Nah, di sini ada ruangannya juga glotisnya. Di ruangannya ini ada tiga, yakni yang pertama ada vestibulum laring, ada ventriculus laring, dan cavitas infraglotis. Kemudian di glotis ada plica vocalis, ada musculus vocalis, dan ligamen vocalis. Nah, kemudian ini merupakan slide yang terakhir. Nah, yang mana ini diinervasi oleh motorik dan nervus motorik dan sensorik. Nah, yang di motorik ini semuanya oleh nervus laryngeus, yakni rekuren atau inferior, kecuali musculus cricotheroid, yakni nervus laryngeus externus. Nah, semuanya ini untuk aduksi konstriktor, kecuali sama musculus cricoarytenoid, posterior, posticus, abductor, dilatator. Nah, di sensorik ini adalah laryngeus internus di atas plica vocalis. Nah, kemudian yang kedua ini adalah nervus laryngeus recurrent yang mana berada di bawah plica vocalis. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Mohon izin untuk bertanya, Iya, silahkan. mengapa otot pengunyah itu memiliki persyarafan yang berbeda dengan otot ekspresi wajah? Oh iya, baik. Sebelumnya saya matikan dulu ya share screen-nya. Nah, baik, mengapa otot pengunyah memiliki persarafan yang berbeda? Nah, jawabannya ialah, nah, otot pengunyah sendiri itu memiliki persyarafan yang berbeda karena berasal dari lengkung faring pertama, sehingga diinervasi oleh nervus trigeminus yang mana khususnya cabang dari mandibularis. Secara fungsional, otot pengunyah itu bertanggung jawab terhadap mastikasi yang memerlukan kekuatan besar dan kontrol sensorik yang baik. Nah, perbedaan persarafan ini memiliki implikasi klinis, misalnya pada gangguan nervus trigeminus yang dapat menyebabkan nyeri wajah atau gangguan fungsi pengunyah meskipun ekspresi wajah tetap dalam keadaan normal. Baik, apakah cukup menjawab? Baik, Hmm. Selanjutnya bisa pertanyaan berikutnya. Mohon izin bertanya, mengapa kafum oris dan kafum nasi memiliki vaskularisasi yang sangat kaya dan apa dampaknya secara klinis? Nah, baik. Kafum oris dan kafum nasi sendiri ini memiliki vaskularisasi yang sangat kaya. Nah, karena keduanya ini berfungsi dalam respirasi. Respirasi itu atau pernafasan, pengencapan, dan fonasi yang memerlukan suplai oksigen dan nutrisi yang tinggi. Nah, secara klinis, vaskularisasi yang kaya ini menjelaskan mengapa daerah tersebut mudah mengalami perdarahan, seperti epistaksis pada kafum nasi. Nah, selain itu, kondisi ini juga memungkinkan penyebaran infeksi atau sel kanker yang mana menjadi lebih cepat melalui jalur dari vaskularisasi ini. Apakah menjawab? Terima kasih. Baik, cukup sekian. Bisa dilanjutkan oleh teman saya presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurora Laila Kalisa dengan NIM 5130025027. Di sini saya akan memberikan materi mengenai vaskularisasi otak dan ventrikuli. Baik, saya izin untuk share screen.
Baik, saya mulai. Saya mulai. Jadi, vaskularisasi sistem saraf pusat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada vaskularisasi medula spinalis dan juga ada vaskularisasi otak. Nah, vaskularisasi medula spinalis itu mencangkup dua, yakni yang pertama itu ada suplai arterial medula spinalis dan juga aliran darah vena medula spinalis. Sedangkan vaskularisasi otak itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama suplai arteri otak dan juga aliran darah vena otak. Baik, pertama-tama saya akan membahas mengenai vaskularisasi medula spinalis. Nah, suplai arterial medula spinalis. Eh, yakni ada tiga arteri longitudinal. Yang pertama ada arteri spinalis anterior, ada arteri spinalis posterior. Nah, arteri spinalis anterior itu tunggal, sedangkan arteri spinalis posterior itu sepasang. Arteris spinalis anterior. Konfigurasinya itu Y dari dua arteris vertebralis setinggi medula oblongata dan juga berada di permukaan ventralis medula spinalis pada garis tengah. Sedangkan arteri spinalis posterior itu muncul dari arteri vertebralis atau arteri cerebellaris inferior posterior, permukaan posterolateral medula spinalis. Ini ya gambarnya. Lalu suplai arterial medula spinalis. Nah, di bawah servikal itu penguatan lewat anastomis arteri radicularis. Nah, terbagi menjadi tiga, yakni ada arteri servikal ascendens, ada arteri intercostalis, dan juga ada arteri lumbalis. Yang pertama, arteri radicularis melintasi foramina intervertebralis menuju ramus anterior dan ramus posterior. Nah, ramus anteriornya itu melintasi bersama radix ventralis nervus spinalis. Arteri radicularis magna atau arteri dari Adamkiewicz dari arteri intercontralis ralus lateralis atau dari arteri lumbalis. Ini gambar-gambarnya ya. Potongan melintang setinggi toraks. Nih. Selanjutnya aliran darah vena medula spinalis. Nah, mengikuti pola suplai arterialnya. Terus juga ada 6 vena yang saling berhubungan, yakni ada vena spinalis anterior, ada vena spinalis posterior, ada vena anterolateralis, dan juga ada vena posterolateralis. Terus juga mengalirkan ke vena radicularis anterior dan posterior menuju plexus venosus vertebralis internus, yakni plexus venosus epiduralis menuju plexus venosus vertebralis externus, lalu dari plexus venosus vertebralis externus itu menuju ke vena lumbalis ascendens, terus menuju ke vena azygos dan vena hemiazygos. Ini vena spinalis anterior, vena sulci anterioris, dan juga ada vena centralis anterior. Selanjutnya ada vaskularisasi otak. Nah, vaskularisasi otak, suplai arterial otak. Otak disuplai oleh arteri karotis interna dan arteri vertebralis. Di sepanjang lintasannya, ramus praterminal arteri ratoris interna. Nah, arteri hipofisis atau neurohipofisis, arteri oftalmika atau orbita, sinus frontalis, dan sinus ethmoidalis. Bagian frontalis kulit, kepala, dan dorsal hidung. Nah, terus juga ada arteri choroidea anterior atau tractus opticus, plexus choroideus ventricle lateralis, hippocampus, capsula interna, dan juga ada globus pallidus. Terus juga ada arteri communicans posterior, yakni yang bergabung dengan arteri cerebri posterior menuju ke circulus willis. Nih. Selanjutnya ada suplai arterial otak. Nah, suplai arterial otak itu cabang terminal arteri karotis interna bercabang. Nah, ada apa saja? Yang pertama itu ada arteri cerebri anterior, terus juga ada arteri cerebri media. Nah, arteri cerebri anterior itu dihubungkan oleh arteri communis anterior. Terus juga melintasi dalam visura longitudinalis cerebri mengikuti lengkung dorsal corpus callosum. Terus juga cabang-cabang halus pada permukaan medial lobus frontalis dan parietalis.
Terus juga arteri cerebri media. Ini merupakan arteri terbesar dan terluas pada daerah korteksnya. Memasuki visura lateralis dan juga cabangnya itu ada permukaan lateral lobus frontalis, parietalis, dan juga temporalis. Selanjutnya ada arteri cerebri anterior et posterior. Ini ya gambarannya. Jadi di sini dulu ada rami singulares, ada arteri cerebri posterior dextra, terus juga di sini ada arteri preuseanalis, ada arteri parencentralis, periocalosa, rami frontales, dan di sini tuh ada arteri cerebri media yang bagian tengah ya. Selanjutnya suplai arterial otak. Nah, yang pertama itu ada arteri vertebralis dari arteri subclavia. Terus juga pada batas pons dan medula oblongata yang menuju arteri basilaris atau sulcus basilaris pontis. Nah, cabangnya itu ada apa saja? Yang pertama ada arteri spinalis anterior, ada arteri spinalis posterior, dan juga ada arteri cerebralis inferior posterior. Selanjutnya, suplai arterial otak yang arteri basilaris. Nah, ada apa saja? Yang pertama itu ada arteri cerebralis inferior anterior, terus juga ada arteri labirinti, terus juga ada arteri pontis, ada arteri cerebralis superior, dan juga ada arteri cerebralis posterior. Terus juga regio otak itu ya atau batang otak cerebrum dan lobus occipitalis divaskularisasikan oleh arteri basilaris dan juga arteri basilaris dan juga arteri basilaris atau sistem vertebrobasilaris. Nah, terus juga sistem karotis interna dan vertebrobasilarisnya itu dihubungkan oleh arteri komunis posterior menuju ke circulus arteriosus atau circulus willis. Nah, circulus willis ini terbagi menjadi dua, yakni arteri peforantes anterior yang yakni ada arteri cerebri anterior, yang mencangkup arteri cerebri anterior, arteri cerebri media, dan juga ada arteri komunis anterior menuju ke ganglia basalis, terus menuju ke kiasma optikum capsula interna dan hipotalamus. Terus juga ada arteri eh, perforantes posterior, yakni yang mencangkup arteri cerebri posterior dan arteri communicans posterior, menuju ke ventral otak tengah, hipotalamus, dan juga bagian-bagian subtalamus. Nah, ini arteri cerebri anterior itu permukaannya medial lobus frontalis dan parietalis. Sedangkan arteri cerebri media itu permukaan lateral lobus frontalisnya itu parietalis dan temporalis. Sedangkan arteri cerebri posterior itu eh, cortex visual lobus occipitalis dan bagian inferomedialis lobus temporalis. Terus juga aliran darah vena otak, yakni ada vena profunda, vena superficialis, dan sinus venosus duralis. Dan juga ada vena profunda cerebri, yakni pada bagian interna otak depan, vena thalamostriata, dan vena choroidea, menuju ke vena interna cerebri, vena cerebri magna dan atau dari Galen, dan sinus rectus. Nah, selanjutnya aliran darah vena otak. Ada berapa saja? Yakni ada vena superficialis cerebri dalam kavitas suprachnoidea. Vena superior cerebri itu permukaannya lateral hemisfer cerebri menuju ke sinus sagittalis superior. Selanjutnya ada vena media superficialis cerebri menuju ke sinus cavernosum. Dan juga ada dua vena anastomotik, yakni vena anastomotik superior atau magna menuju ke sinus sagittalis superior. Terus juga ada vena anastomotik inferior menuju ke sinus transversus. Terus ini ada vena superficialis dan profunda cerebri menuju ke vena venosus duralis. Ini gambar-gambarnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai ventrikuli ya. Eh,
Sebentar ya. Baik, selanjutnya saya akan membahas ventrikuli. Nah, syarat asosiasi. Nah, penghubur antar area pada satu hemisfer yang hemisfer pendek dan panjang. Contoh pendek yakni fibrae arcuate. Contoh panjangnya ini fasciculus longitudinalis, fasciculus uncinatus, dan cingulum, dan lain-lain. Serat proyeksinya penghubur antar area di sistem saraf pusat yang berbeda tingkatan. Yang pertama itu ada jaras ascendent atau sensorik yang menghubungkan saraf sensorik, dan ada jaras descendent yang menghubungkan saraf motorik. Contohnya traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus dan lain-lain. Nah, ventricle otak. Suara ruangan atau rongga dalam otak yang berisi cairan cerebropinalis. Yang pertama itu ada ventricle lateral dalam telecephalon, ada ventricle testius dalam diencephalon, ada ventricle quartus di dorsal pons dan medong atau central cerebrum. Berhubungan dengan ruangan supraconoid. Terus juga ini bagian ventrikel lateralnya di dalam telecephalon terbagi menjadi cornu anterior atau frontal di bagian frontalis, pars centralis cornu posterior di bagian occipitalis, dan juga ada cornu inferior di bagian temporalis. Nah, batas-batas umumnya itu yang pertama ada kranial. Itu kranial tuh berada di corpus callosum. Dasarnya itu di thalamus dan fornix, lateralnya itu di nucleus caudatus, medialnya itu di septum pallidisum. Nah, kaudal cairan ke ventricular tertius lewat foramen intervertikular atau Monroe. Ini gambar-gambarnya ya. Cornu inferior atau temporal. Terdapat hipokampus, fibre hipokampus, pes dan digitotiu hipokampus, dan juga eminentia kolateral sebagai dasar. Ke posterior eminentia jadi trigonum kolateral. Nah, korpu posterior pada occipital lobus, trigonum kolateral itu ada di dasar. Calcar avis tonjolan visura calcarina pars anterior. Terus juga ada bulbus cornu posterior atau tonjolan forceps mayor. Ventricle tertius 3 di tengah siencephalon. Kranial dibatasi fornix cerebri, anterior dibatasi chiasma opticus, lateral dibatasi thalamus dan hipotalamus, terus di klaudanya itu lewat aquactus sylvie ke ventricle quactus. Ini ya gambar-gambarnya tuh. Ventricle coactus yang keempat, ventral dari cerebrum, dorsal dari pons dan medong, sedangkan yang caudal itu lanjut ke canalis centralis midspine, foramen Lutzka dan foramen Magendie ke ruang subarachnoid. Terus batas-batasnya itu yang pertama anterior itu fossa rhomboidea, superiornya itu velum medullaris superior, inferiornya itu velum medullaris inferior. Nah, sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan?
Mohon izin untuk bertanya. Baik, saya lanjutkan. Kapan nih? Baik, saya lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan? Baik, izin bertanya. Ya. Sebutkan tiga arteri longitudinal utama pada medula spinalis. Yang pertama itu ada arteri spinalis anterior, yakni tunggal. Terus arterinya tunggal dan juga sepasang arteri spinalis posterior. Baik, mohon izin untuk bertanya. Ya, Apa yang dimaksud dengan telencephalon dan apa sih komponen utama telencephalon? bentar. Mohon diulangi pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan telencephalon dan sebutkan komponen utama telencephalon. Baik. Nah, telencephalon itu bagian terbesar otak yang disebut cerebrum dan terbagi menjadi dua hemisfer yang dipisahkan oleh vesura longitudinalis. Nah, komponen utamanya itu apa saja? Yang pertama itu, telencephalon itu terdiri dari korteks cerebri, substansia alba, dan basal ganglia. Nah, saya juga akan memberi fun fact mengenai materi yang saya bahas. Nah, letak korteks semas sematon mohon maaf, letak korteks somatosensorik primer itu terletak pada bagian gyrus posterior-centralis, yakni pada Brodmann area 3, 1 dan juga 2. Terus juga, nah, area Wernicke itu memiliki fungsi memahami bahasa lisan dan terletak pada area Brodmann 22. Terus juga fungsi ventrikel otak itu sebagai tempat tempat produksi dan sirkulasi cairan serepro, serep, cerebrospinal.
Terus juga saya akan membahas mengenai komponen utama dari basal ganglia. Nah, basal ganglia itu terdiri dari nukleus, caudatus, putamen, globus pallidus, claustrum, dan juga nukleus amigdala. Nah, sedangkan perbatasan substansia grisea dan substansia alba itu perbedaan dari substansia dan grisea dan substansia alba itu substansia grisea itu berisi badan sel, neuron dan berfungsi sebagai pusat pemrosesan. Nah, sedangkan substansia alba itu berisi serabut saraf atau akson yang berfungsi menghantar impuls. Terus juga saya akan menjelaskan mengenai pembagian fungsional serabut saraf aferen dan serabut saraf efferents. Nah, serabut efferents berfungsi membawa rangsangan sensorik menuju ke SSP. Sedangkan serabut efferents itu membawa impuls motorik dari SSP ke efektor seperti otot dan kelenjar. Jadi kalau serabut efferents itu membawa rangsangan sensorik, sedangkan serabut eferen, oh mohon maaf, serabut aferen itu membawa rangsangan sensorik, sedangkan serabut eferen itu membawa rangsangan motorik. Terus juga komponen utama sistem saraf secara seluler. Apa saja? Yang pertama itu ada neuron dan sel neuroglia, seperti astrosit, oligodendrosit, ada mikroglia, ada ependim, dan juga ada sel schwann dan sel satelit. Nah, pembagian sistem saraf manusia itu dibagi menjadi saraf pusat SSP atau CNS yang terdiri dari encephalon dan medula spinalis. Nah, serta sistem saraf tepi SST atau PNS yang meliputi nervus cranialis, nervus spinalis dan juga ganglion. Terus juga eh, fungsi ventrikel otak itu, fungsinya apa? Sebagai tempat produksi dan sirkulasi cairan cerebrospinal. Terus juga saya akan membahas arteri apa, arteri apa encefalon mendapat suplai darah. Nah, encefalon itu mendapat suplai darah itu dari arteri karotis interna dan arteri vertebralis. Mungkin sekian dari eh, materi saya yang saya bahas. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi terkait kafumnasi yang nanti akan dilanjutkan dengan meninges dan kranium. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, saya Luna Amelia Zahra Ramadhani, nomor NIM 5130025506. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait kafumnasi dan nantinya akan membahas juga terkait meninges dan kranium. Jadi untuk melanjutkan yang tadi teman saya bahas, jadi kafumnasi itu
Kafum. Jadi kafum nasi itu merupakan organ di dalam hidung yang berfungsi sebagai jalan masuk udara pernafasan serta organ penciuman. Nah, rongga ini tuh memiliki batas-batas anatominya. Yang pertama ada batas anterior, yaitu nares anterior atau apertura piriformis. Lalu batas posteriornya itu ada conai yang menghubungkan antara kafum nasi dengan nasofaring. Selanjutnya ada batas inferiornya, itu dibentuk oleh palatum durum. Lalu untuk batas superiornya itu terdiri atas lamina cribrosa, os ethmoidale, tempat serabut saraf penciuman menembus menuju bulbus olfactorius. Lalu ada batas lateralnya, yaitu concha nasalis yang memperluas permukaan mukosa dan membantu mengatur aliran udara. Lalu untuk batas medialnya itu ada septum nasi yang memisahkan rongga hidung kanan dan kiri. Nah, ini untuk pada di sini ada batas lateralnya, itu ada concha nasalis superior, recessus sphenoidalis, lalu ada concha con concha nasalis mediusnya itu ada meatus meatus nasi superior ke medius. Lalu ada concha nasalis inferior inferior yaitu ductus nasolacrimalis. Nah, ini untuk konkanya ya, yang ini ada 3. Nah, selanjutnya kita ke sinus paranasalis. Oh, mohon maaf. Ini kita membahas ini dulu. Jadi kan untuk konka nasalis itu di bawahnya itu dapat recessus spe, speno sphenoethmodiadalis ya yang ini. Nah, untuk concha nasalis medius itu yang membentuk meatus nasi medius, tempat sebagai drainase sinus frontal, sinus maxillaris dan sinus ethmoidalis anterior. Untuk concha nasalisnya itu di bagian inferior itu membentuk meatus nasi inferior. Nah, sebagai tempat muaranya ductus nasolacrimalis atau saluran air mata. Selanjutnya kita ke sinus paranasalis, di mana sinus paranasalis ini tuh rongga berisi udara di tulang-tulang sekitar septum nasi yang berfungsi meringankan tulang tengkorak dan membantu resonansi suara. Nah, sinus-sinus ini tuh meliputi sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis anterior, sinus ethmoidalis posterior, lalu ada sinus sphenoidalis, lalu ada sinus 1, 2, 3, meatus yang bermuara ke meatus medius, lalu ada sinus 4 yang bermuara ke meatus superior, lalu ada sinus 5 yang bermuara ke rectus sphenotomodalis. Selanjutnya kita ke septum nasi. Nah, septum nasi ini tuh merupakan dinding pemisah antara
kafum nasi kanan dan kiri. Nah, septum nasi ini tuh tersusun atas beberapa bagian. Yang pertama ada cartilagus septalis di bagian anterior yang ini tuh bersifat fleksibel. Lalu ada lamina. Lalu ini untuk kar cartilagus septalis. Lalu ada lamina perpendicular os ethmoidalis yang berada di bagian superior sampai posterior. Nah, selanjutnya ada os former di bagian inferior posterior yang ini, yang berwarna pink ini. Lalu ada crista nasalis os maxillaris dan os palatina sebagai tempat pelekatan septum di dasar rongga hidung. Yang ini. Ini nasalis. Nah, selanjutnya kita ke vaskularisasinya. Ini untuk vaskularisasinya. Nah, persarafan kafum nasi ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu, mohon maaf, untuk vaskularisasi kafum nasi ini tuh memiliki suplai darah yang sangat kaya, yang penting untuk menghangatkan udara inspirasi. Untuk pembuluh darah utamanya yaitu ada arteri ethmoidalis anterior, lalu ada arteri ethmoidalis posterior, lalu ada arteri spenopalatina, lalu ada arteri palatina mayor, dan arteri nasalis lateralis. Nah, selanjutnya kita ke inervasinya. Nah, untuk inervasi kafum nasi ini tuh memiliki suplai darah yang sangat, mohon maaf, untuk inervasinya ini tuh persafa- inervasi kafum nasi itu terdiri dari tiga komponen utama yaitu GSA atau General Somatic Afferent yang berasal dari nervus trigeminus cabang nervus 51 dan nervus 52 yang berfungsi untuk sensasi umum seperti nyeri, suhu, dan sentuhan. Lalu untuk GFA yaitu General Visceral Efferents yang dimana serabut merupakan serabut parasimpatis dari nervus facialis yaitu nervus 7 yang melalui galion petirogopalatina yang mengatur sekresi kelenjar mukosa hidung. Lalu ada SVA yaitu Special Visceral Afferents yang berasal dari nervus olfactorius yaitu nervus 1 yang berfungsi untuk penciuman. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait meninges. Nah, meninges ini itu merupakan selaput pelindung sistem saraf pusat otak dan medula spinalis. Nah, meninges ini tuh membran yang melapisi otak dan medula spinalis yang terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada dura mater, lalu ada acroi, acroi, arachnoid mater, mohon maaf, lalu ada pia mater. Nah, dura mater itu memiliki ciri-ciri lapisan paling tebal. Ini untuk dura mater ya. Ini. eh, Lapisan paling tebal, tidak elastis, lapisan paling terluar, dan terdiri dari 2 lapisan. Yaitu ada, ini untuk dura mater yang putih ini. Nah, ada 2 yaitu endosteal dan meningeal. Nah, yang pertama lapisan endosteal, yaitu lapisan yang menempel pada tulang, pada periosteum tulang. Nah, yang
saya jelaskan tadi yang ini ya. Yang paling luar ini tulangnya kan. Lalu hanya ada di encephalon. Nah, ini tuh tidak berlanjut ke medula spinalis. Sedangkan lapisan meningeal itu merupakan dura mater utama yang dimana melapisi otak dan berlanjut hingga medula spinalis, lalu melipat ke dalam membentuk septa yang ada 4 septa dan fungsi septa sendiri itu untuk mencegah pergeseran dan perpindahan otak. Nah, untuk septa dura mater itu ada 4, yaitu falx cerebri, falx cerebelli, tentorium cerebelli, dan diafragma sella. Nah, ini untuk falx cerebri ini paling bisa dilihat secara kasat mata. Nah, untuk falx cerebri sendiri itu terletak di berbentuk seperti bulan sabit. Nah, yang ini namanya falx cerebri. Lalu terletak di antara 2 hemisfer cerebri dan ujungnya itu berada di anterior. Ujung anterior itu menempel pada crista kali. Nah, lalu untuk bagian posteriornya itu menyatu dengan tentorium cerebelli. Jadi, tentorium cerebelli itu terkadang sulit untuk ditemukan. Ini untuk tentorium cerebellinya. Yang ini tentorium cerebelli. Nah, selanjutnya bagian atas ini tuh berisi sinus sagittalis superior. Untuk bagian bawahnya itu berisi sinus sagittalis inferior. Nah, selanjutnya untuk tentorium cerebelli, yang dimana berbentuk bulan sabit yang melipat sebagai atap fossa cranii posterior. Nah, lalu menutupi permukaan atas cerebellum, permukaan bawah lobus occipitalis. Nah, tentorium cerebelli itu mengandung sinus rectus dan sinus transversus di tepi lateral. Ini untuk sinus transversusnya bagian lateral. Ini untuk sinus rectusnya. Ini. Nah, selanjutnya ke falx cerebelli, di mana lipatan ini tuh lipatan kecil berbentuk sabit menempel pada protuberantia occipital interna. Lalu terletak di antara 2 hemisfer cerebellum yang berisi sinus occipitalis. Nah, pertemuan beberapa sinus itu membentuk confluence sinum. Nah, confluence sinum sendiri itu bermuara dari sinus sagittalis superior ke sinus rectus, lalu bermuara lagi ke sinus occipitalis. Selanjutnya ke diafragma sellae, yang dimana merupakan dura mater yang jadi atap sella turcica. Nah, pada bagian tengahnya ini tuh berlubang yang ditembus oleh infundibulum atau hypophyseal stalk. Nah, pada bagian lateralnya sela turcica ini tuh berjalan sinus cavernosum yang bermuara dari sinus sphenoparieentalis ke vena ophthalmica superior. Untuk diafragma sellae ini tuh berisi sinus intercavernosum. Ini sinus yang warna biru itu sinus intercavernosum. Ini untuk inervasi
Inervasi dura mater yang pertama itu pada fossa crani anterior itu dari nervus 51. Yang lalu untuk fossa crani media itu dari meniscus nervus 52 dan 53. Untuk fossa crani posterior itu dari nervus 9 dan plexus cervical C1 sampai C3. Kecuali tentorium dari nervus 51. Nah, dura mater ini tuh sensitif terhadap regangan yang menyebabkan nyeri kepala. Untuk vaskularisasinya sendiri itu ada untuk vaskularisasinya itu disuplai oleh arteri maxillaris interna atau arteri meningica media. Yang kedua ada arteri ethmoidalis, yang ketiga ada arteri pharyngeal ascendens, ada arteri occipitalis dan arteri vertebralis. Ini vaskularisasinya. Selanjutnya ada acronoid mater, yang dimana avaskular ini tuh tidak memiliki pembuluh darah. Nah, terletak di bawah dura mater yang dipisahkan oleh spatium subdural. Dan di atas pia mater ini tuh dipisahkan oleh spatium subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal dan AV cerebri. Selanjutnya untuk strukturnya itu seperti sarang laba-laba. Selanjutnya kita ke subarachnoid space. Nah, ini tuh merupakan ruangan sempit antara arachnoid mater dan pia mater. Nah, yang berisi cairan cerebrospinalis. Nah, pelebaran ruangan ini tuh disebut dengan cister. Nah, selanjutnya kita ke pia mater. Nah, pia mater ini tuh merupakan membran paling dalam dan vaskular yang melekat pada permukaan otak dan medula spinalis yang mengikuti sulcus dan gyrus. Nah, selain itu mengikuti pembuluh darah masuk ke jaringan otak yang membentuk tela coronoidea bersama endim membentuk plexus coronoideus. Nah, untuk plexus coronoideus ini tuh yang pembentuk CSF. Nah, itu untuk penjelasan untuk meninges. Selanjutnya kita ke kranium. Nah, kranium ini itu merupakan bagian dari tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak serta membentuk struktur wajah dan rongga kepala. Nah, kranium ini tersusun dari dua kelompok besar tulang yaitu osa kranial dan osa fasial. Untuk osa kranial itu merupakan tulang-tulang yang membentuk rongga otak, sedangkan osa fasial itu untuk membentuk kerangka wajah. Yang kita bahas yaitu osa kranial, di mana osa kranial ini memiliki 8 tulang yaitu os frontal,
Ya, ini os frontal yang paling gede banget ini warna biru. Ini namanya os frontal yang membentuk dahi dan atap orbita. Selanjutnya itu os parietal yang memiliki dua atau sepasang. Nah, ini os parietal. Sebentar. Ini parietal. Yang ini sepasang toh. Nah, yang membentuk bagian atas dan samping tengkorak. Lalu ke os temporal ini sama memiliki sepasang yang berperan penting dalam pembentukan sisi bawah tengkorak serta tempat struktur pendengaran. Nah, yang ini di bagian sini dan di sebelahnya. Ya, ini os temporal ini nih. Ini yang warna merah itu namanya os temporal. Di situ letaknya. Lalu os occipital yang membentuk bagian ini hanya satu yang membentuk bagian belakang dan dasar tengkorak yang memiliki foramen magnum sebagai jalan masuk medula spinalis. Ini berada di belakang. Ini os occipital. Ini. Nah, selanjutnya ada os sphenoidale, yang dimana tulang sentral yang menghubungkan hampir seluruh tulang kranium. Nah, ini nih, os sphenoid. Ada di dalam, guys. Ya, di sini. Ini yang kuning-kuning. Nah, selanjutnya ada os ethmoidale yang membentuk atap rongga hidung dan bagian medial orbita. Nah, ini nih. Nih, nih, nih. Di dalam, itu berada di dalam, guys. Ini untuk sphenoidalenya yang ala majornya. Pokoknya ada di dalam. Mana ya gambarnya? Nah, ini dia. Ini sphenoidale. Lalu untuk... Oh, nggak ada. Nggak ada contohnya, kah? Nah, tulang-tulang ini tuh saling berburangan melalui sutura. Nah, suturanya itu yang pertama ada sutura coronalis. Nah, ini sutura coronalis nih. Yang ini namanya sutura coronalis. Ini kalau ingin lebih jelas ada di sini. Ini tampak inferiornya. Di sini ada sutura coronalis ya yang ini. Ini namanya sutura coronalis. Selanjutnya ada sutura sagittalis. Untuk sutura sagittalis ya. Oh iya harus beda. Ini sutura sagittalis. Ini untuk Nah, ini untuk coronalis, ini yang sagittalis. Dan ada lamboidea. Sutura lamboidea ini berada di belakang. Ya, yang ini. Selanjutnya ke basis krani, di mana ini tuh dasar tengkorak terdapat bagian foramen yang berfungsi sebagai jalur keluar masuknya syaraf dan pembuluh darah. Yang pertama ada, nah yang ini nih, bagian ini, di mana di sini kan ada foramen cecum, tempatnya vena emisaria ke sinus sagittalis superior, ada sutura frontaimoidalis dan foramen ethmoidale anterior, di mana ini tuh tempat arteri vena nervus ethmoidalis anterior. Sedangkan lamina cribosa ini tuh tempat dari nervus olfactorius. Untuk foramen ethmoidalis posterior ini tuh ada arteri vena nervus atau kita singkat dengan VAN
ethmoidalis posterior. Lalu ada canalis opticus, di mana ini tuh tempat nervus opticus dan arteri ophthalmica. Selanjutnya ada visura orbitalis superior, di mana ini tuh di dalam ini terdapat nervus oculomotorius, lalu ada nervus thoracolearis, nervus ophthalmicus, nervus abducens, dan vena ophthalmica superior. Lalu di foramen rotundum yang ini terdapat nervus maxillaris. Untuk foramen ovale ini tuh terdapat nervus mandibularis dan arteri meningea aksesoria. Untuk foramen spinosus sendiri ini tuh berisi arteri vena meningea media dan ramus meningus nervus mandibularis. Untuk foramen venosus ini tuh berisi vena emisaria. Untuk foramen lacerum canalis caroticus itu berisi arteri carotis interna. Untuk hiatus canalis nervi petrosi minor, lalu hiatus canalis nervi petrosius mayor itu berisi nervus petrosius minor, arteri timpanica superior dan nervus petrosus mayor. Untuk meatus acousticus internus itu berisi nervus facialis, nervus vestibulocalearis, dan arteri labirinti. Lalu ada apertura lalu eksterna aqueductus vestibuli yang berisi ductus endolymphatikus. Lalu ada foramen mastoideus, ini tuh tidak selalu ditemukan pada manusia. Nah, yang berisi vena emisaria condylaris. Selanjutnya ada foramen jugulare. Ini. Nah, foramen jugulare ini tuh berisi sinus petrosus inferior, lalu ada nervus glossus pharyngeus, lalu ada nervus vagus, ada nervus accessorius, lalu ada sinus sigmoideus, ada arteri meningea posterior. Untuk canalis condylaris ini tuh sama seperti foramen mastoideum, ini tidak selalu ditemukan yang berisi nervus hipoglossus. Ini, aduh kecil banget. Yang ini. Nah, lalu ada canalis hipoglossus yang berisi nervus hipoglossus. Ini. Nah, selanjutnya ada foramen magnum yang paling besar sendiri, itu berisi medulla oblongata, meninges, arteri vertebrales, dan rami meningei. Lalu ada plexus venosus vertebralis, ada radix spinalis, nervus axillary. Nah, selanjutnya kita ke bagian orbita. Nah, orbita sendiri ini tuh atau rongga mata yang dibentuk oleh kombinasi beberapa tulang antara lain os frontale, os sphenoidale, os zygomaticum, os maxillaris, os lacrimale, dan os ethmoidale. Nah, orbita sendiri ini tuh berfungsi untuk melindungi bola mata dan menjadi tempat lewatnya syaraf serta pembuluh darah mata. Ini untuk tampak lateral dan inferiornya. Pada tampak lateral dan inferior kranium itu terlihat struktur seperti processus zygomaticus dan fossa temporalis dan fossa infratemporalis. Lalu ada processus pterygoideus dari ospenoidale. Nah, struktur ini tuh berperan sebagai tempat pelekatan otot-otot pengunyah dan berpengaruh terhadap fungsi mastikasi. Nah, ini untuk Nah, ini tuh kranium pada
Ada bayi yang dimana ini tuh masih apa ya namanya? Dia tuh masih belum menyatu gitu. Tuh apa tulang-tulangnya. Jadi makanya kenapa kita kalau misalnya ada anak bayi itu jangan dipegang ininya. Soalnya ya emang dia tuh tulangnya tuh belum tertutup sempurna dan itu sangat berbahaya ketika tidak sengaja terpukul atau terbentur seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya. Baik, izin bertanya. Eh, Silahkan. jelaskan, jelaskan secara komprehensif hubungan struktur dura mater meningeal dengan fungsi stabilitas otak, serta kaitkan dengan pembentukan septa dan sinus vena dural. Baik, mohon izin untuk menjawab. Jadi, dura mater meningeal itu kan merupakan lapisan utama dura mater yang melapisi otak dan berlanjut hingga medula spinalis. Nah, lapisan ini tuh melipat ke dalam membentuk empat septa yaitu utama yaitu falx cerebri, falx cerebri, tentorium cerebelli dan diafragma selae. Nah, septa tersebut itu berfungsi sebagai penopang mekanik yang mencegah pergeseran dan rotasi otak di dalam rongga kranium, terutama saat terjadi perubahan posisi kepala atau trauma. Selain fungsi stabilisasi, lipatan dura mater ini tuh juga membentuk dan menampung sinus vena dural seperti sinus sagittalis superior dan sinus sagittalis inferior, sinus rectus, dan sinus transversus yang berperan penting dalam drainase darah vena otak menuju sistem vena jugularis. Nah, demikian dura mater meningeal itu memiliki fungsi ganda yaitu sebagai stabilisasi struktural dan pengaturan aliran balik vena. Baik, apakah menjawab? Baik, saya izin bertanya. Jelaskan Baik, peran silakan. os sphenoidale sebagai tulang kunci atau keystone bone pada kranium. Analisis bagaimana posisi dan hubungannya dengan tulang lain berkontribusi terhadap stabilitas tengkorak serta implikasi klinis jika ini terjadi fraktur pada tulang. Jelaskan. Baik, untuk os sphenoidale ini kan disebut sebagai tulang kunci karena terletak di pusat basis krani dan berartikulasi dengan hampir seluruh tulang kranium yang meliputi os frontale, os parietale, lalu ada os temporal, ada os occipital, serta beberapa tulang fasial. Nah, posisi sentral ini tuh memungkinkan os sphenoidale berperan dalam distribusi beban mekanik pada tengkorak dan menjaga integritas struktur kranial. Secara klinisnya sendiri itu fraktur ospinoidal itu berbahaya karena dapat merusak struktur vital seperti kanalis opticus, sinus sphenoidalis, dan jalur saraf kranial yaitu nervus 3, 4, 5, dan 6 yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan, kelumpuhan otot mata, hingga kebocoran cairan cerebrospinalis. Baik, itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih. Mungkin sampai sini aja ya itunya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada